Halo semua, selamat datang di PT SPC Training and Development Center. SPC, we are champion. Pada pembelajaran kali ini, kita membahas tentang seri wawasan pengetahuan dasar perusahaan yang harus dikuasai oleh seluruh karyawan dan merupakan syarat dasar untuk diakui menjadi karyawan PT SPC seutuhnya. Pembahasan video yang ke-6 ini adalah tentang 5 hal efisiensi kerja PT SPC. Tujuan dari adanya filosofi perusahaan 5 hal efisiensi kerja adalah agar penyelesaian pekerjaan kita efisien. Filosofi 5 hal efisiensi kerja meliputi 1. Menghindari kesalahan berulang. Untuk menjaga efisiensi suatu pekerjaan atau terciptanya hemat waktu, tenaga, dan pikiran adalah dengan cara tidak melakukan pengulangan terhadap jenis kesalahan yang sama, sehingga agar target pekerjaan kita bisa tercapai dan terselesaikan, kita harus memikirkan dan melakukan upaya penyelesaian yang terbaik. 2. Membuat skala prioritas. Kita harus bisa mengurutkan hal yang benar-benar penting untuk diselesaikan, meliputi 1. Pekerjaan yang tidak dapat ditunda dan harus dikerjakan saat itu juga. 2. Pekerjaan yang dapat didelegasikan. Dan 3. Pekerjaan yang dapat dikerjakan sekaligus dalam satu waktu. Namun, hal yang harus diketahui adalah dikerjakan sekaligus tidak sama dengan dikerjakan oleh banyak orang. Alat yang dapat digunakan untuk membantu mengurutkan pekerjaan misalnya dengan menggunakan to-do list, dengan cara menandai pekerjaan yang penting, berbagi tugas, cicil pekerjaan yang deadline-nya panjang, kemudian menghapus pekerjaan yang sudah selesai dari daftar to-do list. 3. Bekerja berdasarkan instruksi. Instruksi yang dimaksud adalah dalam melakukan atau menjalankan suatu pekerjaan harus berdasar acuan atau pedoman yang sudah ditetapkan atau disahkan. Instruksi di perusahaan dibagi menjadi 2 jenis, meliputi instruksi tertinggi, yaitu hukum yang ada di perusahaan yang terdiri dari peraturan, instruksi kerja, SOP, IK, dan modul. Instruksi yang kedua adalah instruksi dari pimpinan dalam upaya mengatasi suatu keadaan atau kejadian di luar situasi normal. 4. Sistem keputusan satu pintu. Suatu keputusan dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kewenangannya. Misalnya, saat staf pekerja mendapati sebuah masalah, maka dia harus mengkomunikasikan kepada orang dengan jabatan satu tingkat di atasnya, meskipun dia sebenarnya mampu untuk mengatasi masalah tersebut, sehingga bisa dibuat keputusan oleh orang atau pejabat tersebut sesuai dengan kewenangannya. 5. Ada target. Dalam menyelesaikan suatu pekerjaan agar dapat dikatakan selesai atau tuntas secara lebih efisien dan tidak berlarut-larut, maka harus ada batas waktu atau deadline pekerjaan tersebut harus selesai. Itulah tadi 5 hal efisiensi kerja PT SPC yang harus dipahami dan dikuasai oleh seluruh karyawan sebagai persyaratan dasar untuk menjadi karyawan PT SPC. Sampai jumpa di video berikutnya dan sampai jumpa dengan kami di Evaluasi Karyawan